Berbagai gelar sudah didapatkan, bahkan gelar juara dunia sebagai yang tak terbantahkan juga telah digenggamnya, bahkan mungkin akan menginvasi lagi ke divisi penjelajah. Tapi ada sebuah pertarungan yang begitu sangat diinginkan oleh para penggemar tinjunya, yaitu bertarung di divisi neraka. Mana lagi kalau bukan divisi 175 menghadapi para predator yang selama ini menunggunya dengan setia. Ya, para penggemar tinju ingin sang raja pound for pound, Saul Canelo Alvarez, segera menghadapi para juara divisi 175 pada tahun 2022 untuk menjadi juara yang tak terbantahkan dalam waktu 12 bulan tahun ke depan, seperti yang pernah dia lakukan di 168 pada tahun 2021 ini. Para predator yang seharusnya bisa dihadapi oleh Canelo Alvarez dan telah ditunggu-tunggu oleh para publik tinju adalah divisi 175 seperti Arthur Beterbiev, sang juara IBF dan WBC, Dimitri Bivol, sang juara WBA, ataupun Joe Smith Jr., sang juara WBO. Pada Desember 2020, Canelo pernah melawan Callum Smith dan kemudian lakukan kesepakatan untuk pertandingan wajib cepatnya melawan Avni Yildirim, dan kemudian selanjutnya melawan Billy Joe Saunders tepatnya pada bulan Mei. Kemudian dia pergi lagi melawan petinju Amerika Serikat tepatnya bulan November kemarin, Caleb Plant. Pertandingan yang sangat luar biasa dijalani oleh seorang juara yang tak terbantahkan. Promotor Matchroom Boxing Eddie Hearn pun mengomentari tentang prospek pertandingan Canelo ke depannya. Kami harus mempromosikan 3 dari 4 pertarungan itu yang merupakan berkah dan kehormatan, dan semoga kami bisa bekerja sama lagi. Saya tahu ada pembicaraan tentang pertarungan kelas penjelajah antara Canelo dan juara WBC Ilunga Makabu. Saya hanya berpikir bahwa dia harus melakukan hal yang sama persis seperti yang dilakukan pada 168 di 175 ini. Dia harus melawan Bivol, Joe Smith, ataupun Beterbiev, dan saya pikir dia bisa melakukan semuanya dalam setahun lagi. Kata Eddie Hearn tentang keinginan Canelo untuk melawan ketiga juara tersebut di 175 pada tahun 2022 untuk menjadi juara yang tak terbantahkan. Jika Canelo dan pelatih ataupun manajernya Eddie Reynoso peduli dengan apa yang dipikirkan oleh para penggemar tinju, maka mereka perlu mendengarkan apa yang dikatakan Eddie Hearn itu tentang preferensinya terhadap Alvarez untuk menghadapi 3 juara 175 pada tahun 2022 mendatang. Itu adalah tujuan yang jauh lebih berharga bagi seorang Canelo daripada naik ke kelas penjelajah untuk mengalahkan mata rantai terlemah Ilunga Makabu. Jika Canelo mendengarkan Eddie Hearn dan mengalahkan semua juara di divisi 175 pada tahun 2022, maka itu akan membuatnya menjadi juara 2 angka yang tak terbantahkan. Itu akan menjadi pencapaian yang sangat luar biasa, dan bahkan tidak seorang pun akan menandinginya untuk waktu yang sangat lama. Jika Canelo ingin dikenang dalam buku rekor dan sejarah menjadi tak terbantahkan di 175, akan lebih berkesan daripada memenangkan gelar juara dunia divisi kelima dengan mengalahkan juara kelas penjelajah WBC Ilunga Makabu. Dia sudah hebat, dia sudah menjadi legenda, tetapi ada beberapa sejarah lagi. Saul dan Eddie Reynoso adalah tentang menciptakan sejarah, dan itu adalah sejarah yang luar biasa untuk tak terbantahkan di 168 dan tak terbantahkan di 175. Anda turun sebagai salah satu yang terhebat sepanjang masa. Saya berbicara dengan Eddie Reynoso, dan jelas kami akan memberikan pilihan kami seperti yang akan dilakukan oleh orang lain. Orang-orang itu yaitu Canelo dan Reynoso akan berkumpul pada awal Januari nanti dan akan membuat keputusan, kata Eddie Hearn. Tidak diketahui apakah Reynoso dan Canelo benar-benar percaya bahwa dengan memenangkan gelar juara dunia divisi 5, generasi penggemar tinju masa depan akan terkesan dengan hal ini. Kita dapat berargumen bahwa penggemar dari masa depan akan lebih terpesona dengan mengetahui bahwa Canelo berhasil mengalahkan Arthur Beterbiev, lebih daripada dia menjadi tak terbantahkan ataupun memenangkan gelar di divisi kelima. Ketika para penggemar melihat rekor Tommy Hearn, Sugar Ray Leonard, dan Robert Duran, mereka fokus pada pertarungan hebat yang mereka miliki, bukan pada berapa banyak gelar juara dunia divisi yang mereka menangkan.
Canelo dapat memperkuat legalitasnya dengan mengalahkan para petarung-petarung seperti David Benavidez, Demetrius Andrade, Arthur Beterbiev, Joe Smith Jr., Dimitri Bivol, Golovkin, dan David Morrell Jr. Sampai sejauh ini belum diketahui apakah pihak Canelo Alvarez ataupun Eddie Reynoso menyetujui tentang proposal ataupun saran dari Eddie Hearn tentang pertarungan di 175 mengalahkan para predator-predator itu. Akan tetapi, apabila Canelo dan timnya menyetujui untuk segera masuk ke 175, mengulangi sejarah seperti mengalahkan Sergey Kovalev, maka Canelo adalah salah satu petinju terbaik di dunia. Bahkan banyak petinju yang belum bisa mengikuti apa yang sudah dia buat, menjadi juara yang tak terbantahkan dan mengalahkan para jawara-jawara di divisi 175.